pertanyaan Bang Zuma itu tidak ada kaitannya itu. Yang abang kutip di kitab berapa tadi itu? Ulangan 21. Oh, kitab Ulangan. Ya. Itu Paulus yang mengutip, bukan ya, saya. Itu saya tegaskan itu tidak ada kaitannya. Jadi maksud dari Galatia 3 ayat 13 itu Bang Zuma, saya jelaskan, saya bacakan ya. Iya. Nanti Anda tunjukkan tertulis di mana itu yang dikutip Paulus. Sebab ada tertulis. Itu tertulis di mana? Silakan. Galatia 3 ayat 13. Oke. Iya, santai-santai aja Pak Pendeta ya, jangan terlalu tegang ya. Iya, oke. Ya. Kristus telah mati, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, pertanyaan saya, pertanyaan di mana tertulis? Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Itu tertulis di mana, Bang? Oke, saya cari dulu ya. Iya, silakan. Iya teman-teman, tambah seru ya, sambil di tap-tap layar 1M biar komal kita kuat, ini menarik, tambah seru ini. Lanjut tap-tap teman-teman. IDE lalena Bapak, mana saya itu pemotong kukuku. Sorry Gang, ku lupa tutup ki. Bang Zuma mempertanyakan di kitab Ulangan ya. Iya, tadi kan Paulus mengutip. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Iya, itu tertulis di mana? Iya, di Ulangan 21 ayat 23. 21 sampai 23, 22 sampai 23. Ulangan pasal 21 ayat 23, Bang. Dari dua-duanya dulu. Oke, bentar ya. Ulangan 20, kita baca ya. Ulangan 21. Ayat 22. Oke. Iya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaan Bang Zuma di sini mana? Pertanyaan saya, Paulus mengutip itu, dan di situ dikatakan pelakunya adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, satu. Yang kedua, pelakunya adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaan saya, yang pas untuk duduk di situ, Yesus atau Yudas? Berdasarkan dijatuhkan hukuman mati atau penyaliban kepada Yesus adalah itu ketika dia mengaku sebagai Sang Mesias, anak Allah yang hidup, Bang. Ya, jadi bukan karena dia sudah berbuat dosa, bukan karena ada kesalahannya, tetapi hasutan pun dari orang banyak ketika mereka mengatakan salibkan dia, dan itu kan sudah mulai ketika Raja Pilatus menjatuhkan hukuman kepada dia, itu berdasarkan pengaduan dari imam-imam besar bahwa dia pernah mengatakan dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias. Itu alasan orang Yahudi untuk menyalibkan dia, bukan karena dia berbuat dosa, bukan, Bang Zuma. Jangan disalahpahami itu. Berarti salah salib. Bukan salah salib. Loh, yang disalib harus pelaku dosa. Ya. Yang disalib ini harus pelaku dosa. Begini Bang Zuma, malah aku yang balik bertanya sekarang. Pastikan sesuai tuduhan Bang Zuma tadi mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Jadi menurut Bang Zuma siapa? Kan tadi saya bertanya, Bang. Yang duduk di sini
orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati dan orang yang dikutuk oleh Elohim, dialah yang disalib, bukan yang lain. Sekarang yang dia disalib ini Yesus atau Yudas yang memenuhi syarat? Iya. Kenapa Yesus disalib? Kan udah saya jelaskan tadi. Kenapa Yesus disalib? Bukan masalah kenapa. Iya. Saya hanya berbicara tentang yang nggak memenuhi bisa. syarat. Karena ketika berarti, ketika Rasul Paulus mengutip Ulangan 21 ayat 23 ini, ya, karena kenapa? Karena Yesus telah dijatuhkan hukuman mati dengan disalib. Makanya berarti dia mengutip ini. Jadi seolah-olah makanya di situ seolah-olah Yesus itu adalah seorang yang terkutuk, padahal bukan dia yang terkutuk, tetapi yang terkutuk itu adalah seharusnya kita manusia yang berdosa ini. Kenapa harus Yesus kalau tidak memenuhi syarat? Kan syaratnya pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, orang yang dikutuk Elohim. Kenapa Yesus? Yesus ini kan menggenapi nubuatan, Bang. Larinya ke situ. Menggenapi nubuatan, ya, menggenapi nubuatan dari Yesaya 53 tadi, saudara, ya, menggenapi Yohanes 3 ayat 16 itu, Yohanes 3 menggenapi, justru dikasihi. bentar dulu, ya, menggenapi ya Yohanes 1 ayat 14 itu dia. Yohanes 1:14 menjadi daging. Ya. Apa masalahnya? Iya. Nah, kita bacakan di situ, Bang. Pertanyaan saya, siapa yang memenuhi syarat untuk dikutuk oleh Elohim? Karena yang mengutuk di sini Elohim. Yang mengutuk di sini Elohim. Siapa di yang sini, memenuhi syarat? Sabar. Yang siapa menanggung yang memenuhi syarat untuk dikutuk oleh Elohim? Yudas atau Yesus? Kalau Yesus di situ, Bang, ya. Kalau Yesus di situ, ya, kalau Yesus, kalau Yudas di situ, memang Yudas ini mati, tetapi dia menggantung diri. Iya, itu cerita belakangan itu, bukan itu belakangan, itu cerita belakangan, saudara. Ya. Ini dulu syarat untuk disalib, syarat untuk dikutuk oleh Elohim itu adalah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sekarang siapa di antara kedua oknum ini yang memenuhi syarat untuk itu? Iya kan? Di orang Yahudi, ya, dihukum orang Yahudi, ya, yang menghujat Allah itu pantas untuk dihukum mati. Makanya ketika diadukan, ya, dilaporkan, ya, dituduh Yesus ini, ya, menyamakan dirinya dengan Allah, ketika dia mengaku aku adalah raja, aku adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ya, di situ Pilatus memutuskan hukuman untuk dia disalibkan, Bang. Menurut saudara, apakah Yesus ini menghujat Elohim? Tidak. Menurut Elohim, apakah Yesus ini menghujat dirinya? Tidak. Lalu kenapa dia dikutuk? Itu kan untuk menggenapi karena misinya ini, Bang, datang untuk menebus dosa. Tidak, ya, kan? Itu maunya Anda, itu cerita yang muncul, itu yang cerita muncul di mimbar gereja. Kita kembali kepada poinnya dulu. Bukan di mimbar gereja, Bang. Ini ayat ini, Bang. Ayat Alkitab yang kita bahas ini. Salib kan? itu adalah prosesi hukum untuk orang Yahudi, bukan untuk Kristen. Anda yang menobatkan doktrin yang tadi. Sekarang yang memenuhi syarat untuk kemudian disalibkan di situ, menurut Elohim, Yudas atau Yesus? Menurut Elohim. Di mana? Menurut Elohim yang memenuhi syarat untuk didudukkan disalib di situ, Yesus atau Yudas? Kalau Yudas pada saat itu nggak ada ditemukan kesalahannya, karena kenapa? Dia ini kan berhubungan dengan imam besar untuk mengkhianati Yesus. Menurut Elohim, itu menurut Kristen, karena ingin orang yang berdosa ini yang selamat, yang tidak berdosa yang tidak selamat. Menurut Elohim, yang memenuhi syarat untuk dihukum terkutuk oleh Elohim itu siapa? Yudas atau Yesus? Menurut Elohim. Tidak ada yang dihukum di situ, Bang. Ada yang dihukum, kawan. Ada yang dihukum. Udah berkali-kali saya jelaskan tadi. Kan udah aku jelaskan tadi, Bang. Barakallahu ya, fik. Bang Zuma. Ya. Kenapa dijatuhi hukuman mati kepada Yesus? Karena dia mengaku bahwa dia adalah Mesias. Nah, dia menurut adalah Elohim, anak Allah. Menurut Elohim itu dosa besar. Kalau Elohim tidak, karena Yesus itu adalah Elohim itu. Karena Yesus adalah Elohim itu. Lalu kenapa dia dikutuk?
Kalau dia dikutuk tidak dikutuk dia, tetapi ya dia menanggung kutukan itu karena kenapa? Itu tadi kan udah kujelaskan, Pak. Bukan ke situ, itu ajaran Kristen, itu ajaran Yesaya Kristen. Yesaya 53 dari ayat 6 itu kan sudah menjelaskan. Itu ajaran Ya. Kristen, kawan. Yang saya tanya ini ajaran Elohim. Yang dikutuk itu harus memenuhi syarat, yaitu melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Lalu dikutuk oleh Elohim. Yudas atau Yesus yang memenuhi syarat. Salah Yudas apa salah Yudas di situ? Kan dia dikutuk. Ulangan Dikutuk, 27. Ulangan Kenapa 20, dikutuk Yudas? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah dia yang makan suap. Yudas makan suap enggak? Di situ sedangkan Yudas di situ Bang Zuma ya, dia di pihak orang-orang Farisi, orang-orang imam besar, orang Yahudi. Iya. Mana mungkin sedangkan yang menjatuhkan hukuman mati ini, penyaliban ini adalah imam besar dan melalui raja Pilatus. Kira-kira Elohim rela tidak Yesus yang hambanya yang suci ini dihukum? Ya rela karena misinya penebusan dosa. Hei, Nah, itu dia. Tidak ada Karena pengakuan Yesus tadi, karena pengakuan Yesus tadi di Matius 17, Saudara. Matius 26 ayat 27, ya kan udah kita baca tadi. Matius itu ditulis tahun 62 loh. Wah, itu masalahnya kalau abang nggak percaya itu masalahnya. Ya, bukan ini kita berbicara mengenai Matius. Iya. Artinya tulisan itu muncul untuk dicocok-cocokkan dengan pesanan Roma. Bukan dicocok-cocokkan, Bang. Oh, Ya, iya ini dong. sudah sesuai Sekarang kalau ini. tidak dicocokkan, sekarang kalau semua dicocokkan- nubuatan itu sudah tergenapi dalam diri Yesus. Itu dia karena Nah, itu Kristen. dia. Kalau Anda mengatakan nubuatan itu tergenapi, ini dulu lewati dulu satu ini. Siapa yang memenuhi syarat untuk dikutuk oleh Elohim? Yudas atau Yesus? Yudas itu kan sudah menghukum dirinya sendiri, sudah menggantung diri. Sebelum kawan. Ingat, di dalam Keluaran kata Yesus begini, di dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua perkataan yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Bentar, Di ya. dalam kitab Taurat, Saya minum dulu ya. iya silakan. Di dalam kitab Taurat, Keluaran 23 nomor 7, dusta jangan kau hembur-hemburkan. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Orang yang benar jangan kau bunuh. Menurut Elohim, apakah Yesus boleh dibunuh? Dalam konsep penembusan dosa boleh. Mana dalilnya? Ya? Mana Itu tadi. dalilnya? Itu Matius 26 ayat 27. Itu menurut Matius. Yang saya Iya. tanya menurut Elohim. Menurut Elohim, bisakah Yesus itu dibunuh? Menurut Elohim. Bisa. Mana dalilnya? Ya. Ini tadi udah kita baca tadi, Bang. Yang mana? Yang mana? Hah? Bahkan Yesus sendiri yang mengatakan dia Enggak, akan Elohim. mati. Yang saya tanya Ya? Elohim. Yang saya tanya Elohim. Yang saya tanya Elohim. Menurut Elohim, bisa tidak Yesus manusia suci, hambanya yang suci ini dikorbankan untuk nebus dosa-dosa orang Roma? Orang-orang berdosa. Boleh enggak? Boleh. Mana dalilnya? Oke. Ya, silakan. Elohim itu di perjanjian lama Pak Depi ya. Elohim itu di perjanjian lama. Silakan Pak. Lalu kalau di perjanjian baru apa namanya? Markus, Lukas, Matius, Yohanes, itu Tuhan Anda rupanya. Yang saya tanya, makanya saudara, di awal saya mengatakan salib itu hukuman Yahudi dan yang menghukumnya adalah atas perintah kemudian titah dalam firman Tuhan yang ada pada mereka. Paulus pun mengaku itu kok. Ada tertulis, terkutuklah dia, berarti harus merujuk kepada firman Elohim. Ulangan 21 Anda membacanya pun tadi. Nah sekarang permasalahannya, Yesus berkata harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Kitab Taurat Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang bersalah. Pertanyaan saya, boleh nggak Yesus dibunuh menurut Elohim? Karena konsep penebusan Bang Zuma sekali lagi bisa, boleh, sangat bisa. Elohim, menurut Elohim boleh nggak membunuh orang yang benar? Kalau orang yang benar tidak.
Yesus orang Tetapi benar. tetapi walaupun Yesus di sini adalah orang yang benar, bahkan dia adalah anak Allah anak Allah yang hidup, tetapi karena dia datang untuk menebus dosa itu, makanya dia harus dibunuh, harus mati di atas kayu Ya, salib. Tuhan mengatakan jangan dibunuh. Kok Anda mengatakan harus dibunuh? Ya mana yang hebat? Itu beda Anda? konteks itu, Bang. Loh, kok beda Itu beda konteks? konteks itu. Yesus mengatakan, Yesus mengatakan. Itu bukan konteks penebusan itu. Yang Abang bahas itu bukan. Ya, Kalau penebusan, saudara, kalau itu penebusan, perkara lain itu, Bang. kalau penebusan, kan tadi saya sudah membacakan Imamat 1 nomor 2. Penebusan itu Iya. dengan domba, kambing, sapi, lembu, bukan manusia. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Pertanyaan saya, sekali lagi saya ulang ini ketiga kali. Boleh nggak Yesus dibunuh menurut Elohim? Dalam konsep penebusan dosa boleh. Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Ini Di mana? Yohanes 1 ayat 29. Menurut Elohim, bukan menurut Yohanes. Yesus berkata harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di Taurat, bukan di Yohanes. Di Taurat, Bang. Di mana tertulis boleh membunuh orang yang benar di Taurat? Tunjukkan di saya. Ya kalau nggak ada Pak Depi bilang aja nggak ada, jujur biar cepat. Oke, bentar, saya tunjukkan ya. Jangan juga dipaksa mengaku. Iya, bentar bang, sabar bang. Oke ya. Di dalam karena Bang Zuma tadi menanyakan di Perjanjian Lama kan? Iya. Yesus yang mengatakan harus tergenapi yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, bukan aku. Yesus. Iya. Kita baca Yesaya 59 ayat 19 sampai 20. Taurat. Bukan di Yesaya, Taurat. Ini kitab kami, Bang. Masa Abang Yesus yang mengatakan saya untuk harus mengutip tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Taurat ini menurut Abang apa? Lihat yang 5 kitab ini. Kejadian, Keluaran, kalau kita para nabi, kitab para nabi Yesus tidak mengatakan itu harus tergenapi. Oh iya, Yesus mengutip itu di kitab para nabi ada. Iya, silakan. Ya. Oke. Bentar ya. Iya. Ya minum juga Pak Pendeta, jangan sampai kering kerongkongan, dehidrasi nanti. Aduh. Bentar Bang ya. Iya. Udah potong kuku Bang Zuma? Nggak ada gunting. Ya sabar ya teman-teman ya, nggak apa-apa, santai-santai aja kita. Nggak usah terlalu tegang ya diskusinya ya teman-teman yang di bawah ya. Sambil tap-tap layar, yang belum minum kopi dulu. Santai aja kita. Kau itu tahu santai kok, tapi ini lawan tak. Membalas tahu kau. Jangan gitulah. Iya ya, siap. Ya, santai terus. Iya, oke. Ini ya di Lukas 24 ayat 44. Kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Iya. Oke, coba tunjukkan di mana tertulis Yesaya itu adalah nabi. Yesaya itu memang nabi, Yesaya itu. Ada dalil? Itu kan pokok sama kami adalah Yesaya itu adalah nabi. Iya, dalilnya mana dalilnya? Itu nabi itu, Bang. Iya, dalilnya mana? Paulus yang nabi, dalilnya ada. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus nabi. Yesaya nabi di mana tertulis? Rasul bukan nabi. Dan Kisah Para Rasul 13 Ya. Yesus Paulus bukan nabi.
Paulus ada bukan dalilnya. nabi. Nah, inilah anehnya. Yesaya tidak Paulus ada. bukan nabi, itu rasul. Yesaya tidak ada tertulis nabi, Anda katakan nabi. Paulus Enggak. ada tertulis Abang nabi. bilang Anda tadi akui tidak ada nabi. kata Yesus mengatakan bahwa dia ada di kitab para nabi. Sekarang sudah kubuktikan Lukas 24 ayat 44. Gimana? Nah, coba Anda tunjukkan di Yesaya bahwa ada tertulis terkutuklah dia di atas tiang salib. Di mana itu tertulis? Silakan. Di Yesaya berapa? Di Yesaya 1 kah sampai Yesaya 5 6? Itu enggak tertulis, Bang. Kalau di situ Paulus hanya mengatakan ada itu tertulis. menceritakan ya penderitaan yang ia alami. enggak. Ya, Paulus jadi jelas mengatakan, itu jelas sebab ada tergenapi tertulis. dalam diri Yesus. Saudara, jangan Anda lari dari pernyataan Paulus, enggak bagus. Paulus sendiri mengatakan ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Kok lari ke Yesaya? Di Yesaya itu tidak ada tertulis. Masya Allah. Tidak ada tertulis. Di Yesaya itu tidak ada tertulis seperti itu. Yang penting Bang, ya sudah saya buktikan bahwa Yesus pernah mengutip ya bahwa ada di kitab para nabi ya. Para nabi itu adalah termasuk Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Obadya ya dan juga nabi-nabi yang lain. Ya. Iya, sekarang yang Paulus mengatakan ada tertulis, terkutuklah. Terkutuklah. Oke, Dia gini, yang digantung saya atas tiang salib. dari tadi Abang Zuma terus yang bertanya. Saya bertanya sekarang, ya. Oke. Di mana dalilnya? Ini kan yang kita bahas kan kitab saya ini, Bang Zuma. Iya, Ya kan? Di mana dalilnya di dalam Alkitab ini mulai dari Injil Matius sampai Wahyu mengatakan ya bahwa Yesus bukan Yesus yang disalib, karena Bang Zuma tadi sempat menuduh begitu ya kan, bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Silakan Bang Zuma, di mana datanya? Matius 24 nomor 24. Oke, kita baca ya. Ya, silakan. Matius 24 ayat 24. Oke, saya baca ya. Itu gali lubang itu sebenarnya Pak Depi kalau bahas itu, tapi nggak apa-apa lah, silakan kalau mau gali lubang. Lanjut. Jadi nggak bisa tadi ya. Yang terakhir itu yang memenuhi syarat untuk duduk Batal. sebagai terkutuk. Iya. Ya. Ini Yesus di sini yang ngomong Bang ya. Iya. Yesus yang ngomong di sini. Ini warna merah ya. Warna Iya. merah di sini ya. Oke ya. Siap. Iya. Oke. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga kiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Di mana di sini mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan tetapi orang lain. Di mana, Bang? Jelas ada Kristus palsu? Yang saya tanyakan tadi ya, di mana dalilnya di dalam Injil mulai dari Matius sampai Wahyu mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Dalilnya mana, Bang? Anda tidak ngerti yang tadi itu? Mesias palsu itu Di siapa? sini enggak ada ini, bahkan Yesus di sini yang berbicara ya Mesias untuk memperingati ya Sebab untuk Mesias memperingati palsu. para muridnya ya. Ini siksaan berat, itu perikopnya, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi Yesus menubuatkan ini apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ini ayat ini, Bang. Maksud dari ayat ini. Iya, tapi Mesias palsunya datang kepada murid-murid. Sekiranya pertanyaan mungkin saya tadi ya, karena Mesias ya kita bahas tadi kan Alkitab saya ini yang kita bahas. Di mana dalilnya? Iya, betul. Bang Zuma dapatkan bahwa Yesus bukan Yesus yang disalibkan tetapi orang lain. Dalilnya mana, Bang? Matius 24 ini Mesias palsu ini. Yesus ini Yesus yang menubuatkan, yang memberitahu kepada murid-murid pada waktu di masa yang akan datang ya, di masa yang akan datang ya ada Mesias palsu
Ya, itu Penguasa yang akan datang. ya, makanya baca ya Bukan dari masa ayat yang akan 15 itu datang. ya, Bang Depi, di Pak, ayat 15 itu izin. ya dijelaskan ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel ya, para pembaca hendaklah memperhatikan, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini Bang ya, artinya Yesus itu memberitahukan apa yang terjadi di masa depan, di masa yang akan datang. Bukan berbicara salib ini. Bukan itu Oke. konteksnya. Saya Izin, terangkan. Jadi Bang Zuma sudah ya Pak ya Depi, silakan. kalau bisa dijelaskan dulu sama Bang Zuma 3-4 menit baru Pak Depi tanggapi biar Iya. menarik temanya lagi. Ini nggak apa-apa, tema-tema lainnya kan. Saya terangkan ya, saya Silakan. terangkan. Sekarang Anda Ya, lihat silakan tidak? Bang. Iya. Silakan Bang Zuma. Anda buka Matius 24 di situ kitabnya? Anda buka? Ya udah kita baca tadi Bang. Udah Oke. kita baca tadi Bang. Coba Anda baca nomor 3-nya. Oke, nomor 3. Oke. Udah lewat dari apa ini? Dari perikopnya ini. Iya, baca aja Bang. Oke. Supaya Anda tahu. Ini permulaan penderitaan ya. Oke. Iya, oke. Nah, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Di mana di situ Bang? Ya. Itu ayat 3 itu. Yesus ditanya apa tanda kedatanganmu? Apa Iya. Lanjut ayat 4. Saya baca, Ayat saya 4. baca. Saya baca. Itu di situ ada jawabannya Bang. Iya, silakan. Tanda kedatangannya oke. nomor 4 bukan, salah. Salah. Ya. Justru itu bukan Waspadalah dia. supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan Akulah mereka Yesus. akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Oke. ya. Udah kan Giliran semua? saya menjelaskan. Ya, putus-putus saudara. Di mana ini disinggung masalah penyaliban? Di mana di Oke. sini? Enggak ada disinggung soal penyaliban di sini. Atau sabar dulu Bang. Anda diam dulu, minum kopi dulu. Iya, silakan. Ketika Yesus ditanya di Bukit Zaitun, secara pribadi murid datang berbicara kepada Yesus, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatangannya dijawab di dalam data nomor 27. Sebab sama seperti kilat menyambar, cahayanya akan terpancar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatangan anak manusia. 1. Nomor 30. Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Kemudian kuasa-kuasa langit akan berguncang, akan nampak aku di tengah-tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatangan aku. Nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Itu bukan Yesus. Anda sudah paham sampai sini? Udah nangkap di sini? Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin akan menyesatkan banyak orang. Mari kita masuk ke dalam intinya. Membuktikan bahwa yang mati di salib itu bukan Yesus. Boleh? Silakan. Oke. Buka sekarang kitab Anda Markus 14 nomor 50. Oke. Kenapa lari dari sini, Bang? Iya, kan harus Kita selesaikan ini dulu. Mereka ini Bentar dulu, Iya. biar saya tanggapi dulu ini. Biar saya tanggapi dulu. Silakan. Matius Saya ini, simpulkan ya. dulu 10 detik Oke ya. tentang ini. Nanti Di Matius ya, nanti 24, 10 detik. oke. 10 detik. Iya. Di Ya, Matius oke. 24 ini, Yesus menasihatkan murid-muridnya di abad pertama, angkatan pertama, bahwa akan datang Mesias palsu dan nabinya untuk melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Itu kesimpulan saya. Tanda kalau dia bukan datang, tetapi palsu yang datang, matahari tidak menjadi gelap,
bulan masih tetap terang, bintang-bintang tidak jatuh, kemudian kuasa-kuasa langit tidak berguncang, tidak nampak anak manusia di tengah langit, dan manusia di seluruh bumi tidak akan meratap. Kalau ada yang mengaku bertemu Yesus, itu bukan aku, kecuali dengan tanda-tanda tersebut. Silakan, mudah-mudahan Anda paham. Oke, saya tanggapi ya. Ini Bang Zuma luar biasa penyesatan Bang Zuma ini. Ya, karena mulai dari ayat 1 Matius 24 ini ya sampai dengan ayat berapa ayat ini sampai dengan 51 ya tidak ada menyinggung soal penyaliban di sini. Tetapi di sini adalah ya judul perikopnya khotbah tentang akhir zaman, bukan bicara soal penyaliban Bang Zuma. Ya. Oke ya, jadi ini Yesus di sini menjelaskan kepada para murid bagaimana nanti terjadi apa yang terjadi nanti di akhir zaman itu, bukan menceritakan bagaimana penyaliban. Ya, jadi di sinilah saya bilang tadi bersama Bang Zuma ya, silakan Bang Zuma belajar lagi untuk memahami Alkitab. Oke ya, karena semua yang Abang Zuma kutip di sini tidak ada itu diceritakan soal penyaliban. Sedangkan pertanyaan saya tadi ya tunjukkan di dalam ayat Alkitab mengatakan, karena Bang Zuma tadi mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Di mana datanya itu dalam Alkitab? Tetapi Abang kutip ini bahkan sama sekali pun satu ayat pun di sini tidak ada yang menyinggung soal penyaliban. Oke, silakan Bang Zuma. Ya, ditanggapi lagi, silakan Bang Zuma. Saya heran, titel Anda ini apa? Pendeta atau STT, lulusan Enggak, STT? saya enggak ada sekolah, saya bukan pendeta. Oh, pantasan, wajar. Pantas. Anda kalau sudah mendengarkan penjelasan saya tadi tentang silakan. Galatia 3 nomor 13, ketika saya tanya Anda, siapa yang memenuhi syarat, Yesus atau Yudas? Itu sudah perjanjian baru. Anda mengatakan Yesus yang memenuhi syarat. Anda membantah firman Tuhan. Gini Bang Zuma. Sebenarnya, saudara, diam dulu. Sebenarnya ketika Anda kepepet tidak bisa mendudukkan Yesus di situ sebagai orang yang dikutuk oleh Elohim, itu sudah terbukti sebenarnya pertanyaan Anda yang terakhir ini. Bahwa menurut kitab Anda sendiri, itu bukan Yesus, tetapi orang yang dikutuk oleh Elohim. Tapi Anda mencoba untuk terjun kemana-mana. Saya kembali kepada data 24 ini, Bung. Kalau ada Yesus penyesat lain dan datang kepada murid Yesus, selain yang keluar dari kubur dan yang datang kepada Paulus dan di Pulau Patmos, pertanyaan saya, Kristus palsu yang datang kepada murid Yesus itu yang mana? Yang menyesatkan banyak orang itu yang mana? Yang mengaku akulah Kristus itu yang mana? Tunjukkan ke saya. Ayo. Oke, saya jawab ya. Silakan. Oke. Silakan host, perbesarkan saya host. Besarkan layar saya host. Ya, gimana? Besarkan layar saya host. Baik, siap. Silakan. Bentar ya, saya putar kamera dulu ya. Iya, oke ya. Ini tadi Bang Zuma, nanti saya jawab pertanyaan Bang Zuma. Ini saya tanggapi dulu ya. Ini ya yang Bang Zuma kutip tadi di Matius 24 ini, walaupun kita baca satu perikop ini tidak ada menyinggung soal penyaliban Bang Zuma, tetapi ini judul perikopnya khotbah tentang akhir zaman. Ya. Mau Abang potong-potong pun ayat ini tidak Abang temukan di mana di sini disinggung soal penyaliban. Itu dipotong-potong itu, Bang. Ya. Sedangkan pertanyaan tadi saya tadi Bang Zuma, tunjukkan dalilnya di mana bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Mau kita bacakan semua ayat ini? Silakan Anda bacakan. Tunjukkan kepada saya. Silakan. Ya. Silakan penonton ya. Lihat baik-baik ya, kita bacakan ini ya. Karena Bang Zuma tadi mengutip ayat ini untuk menjawab pertanyaan saya. Oke ya. Ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Oke, lanjut ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, ya, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya, Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kegelapan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sampai di situ aja Bang Zuma ya.